Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Kepala Sekolah TK Handayani Banjaranyar, Ibu Makmuroh SPD, dan rekan guru yang saya hormati pula. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk berdiskusi bersama dalam Kombel Handayani Hebat dalam rangka penyampaian program rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek oleh Ibu Laili Sa'diah SPD sebagai peserta diseminasi program kegiatan pengembangan pendidikan olahraga dan kesehatan Angkatan kedua Kabupaten Tegal tahun 2024. Acara 1 pembukaan, 2 sambutan Kepala Sekolah TK Handayani Banjaranyar, 3 penyampaian materi, 4 penutup. Dan acara dibuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah TK Handayani Banjaranyar, yaitu Ibu Makmuroh SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan Dewan Guru TK Handayani Banjaranyar sebagai teman sejawat, sebagai partner, dan sebagai keluarga yang kedua dari saya pribadi. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberikan kesehatan, dan pada hari ini kita juga sudah beraktivitas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam Allah senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya selalu mengharapkan syafaatnya kelak di akhirat, ataupun mengharap syafaatnya selagi kita masih di dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Dewan Guru TK Handayani yang kami hormati, di sini saya mendukung sepenuhnya kepada Ibu Laili Sa'diah yang sudah atau sedang mengikuti diklat PJOK yang kedua di Kabupaten Tegal, dan pada hari ini guru saya Ibu Laili Sa'diah akan mendesimasikan tentang berbudaya hidup sehat dan bersih dengan Jusera dan apel. Jusera itu Jumat Sehat Gembira, dan apel itu Anak Peduli Lingkungan. Terima kasih kepada Ibu Laili Sa'diah yang sudah aktif mengikuti diklat PJOK. Kami selaku Kepala TK Handayani dan atas nama pribadi mendukung sepenuhnya kepada Ibu Laili Sa'diah di diklat tersebut yang sedang berjalan. Mudah-mudahan di dalam pendidikan di diklat tersebut kita semua mengharapkan Ibu Laili itu menerapkan ilmu-ilmu yang didapat dari diklat PJOK tersebut, menerapkan di lingkungan lembaga, terutama untuk anak-anak didiknya, dan kemudian ditularkan lagi kepada teman-teman guru, dan nantinya kita semua warga belajar, terutama di warga belajar TK Handayani akan ikut menikmati atau merasakan hasil dari ilmu yang didapat oleh Ibu Laili Sa'diah. Itu harapan saya. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kami sangat mendorong, memotivasi Ibu Laili Sa'diah untuk mengikuti diklat PJOK yang kedua di Kabupaten Tegal. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf.
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah TK Handayani Banjaranyar. Dan acara yang ketiga yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Laili Sadia SPD. Kepada beliau disilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Kepala TK Handayani Banjaranyar yang telah memberikan izin dan sumbangsih sarannya kepada saya pribadi dalam rangka pembuatan merancang RTL rencana tindak lanjut yang akan saya kembangkan nanti di sekolah kita ini. Dan terima kasih pula saya ucapkan kepada teman-teman guru di TK Handayani Banjaranyar, kepada Bu Mahmuda, Bu Evi Handayani, Bu Fia, terima kasih banyak atas waktunya, kesempatannya untuk meluangkan waktu sebentar di sini bersama untuk berdiskusi, berkolaborasi bersama nantinya dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi program saya ini. Sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu waktunya ibu-ibu guru, teman-teman semuanya. Saya akan menyampaikan rancangan pembelajaran berbasis proyek yang kali ini saya beri judul Berbudaya Hidup Sehat dan Bersih dengan Jus Sera dan Apel. Nah, kita kan bayangannya jus, ya Bu ya. Jus itu bikin sehat, ya betul. Jus itu bikin sehat, jus apel lagi ya, banyak vitamin. Nah ini makanya saya kasih nama Berbudaya Hidup Sehat dan Bersih dengan Jus Sera dan Apel. Apa itu Jus Sera dan Apel? Yaitu Jumat sehat, gembira, dan anak peduli lingkungan. Nah, kenapa saya mengambil ini? Karena ini program ini nantinya itu untuk menumbuhkan kebiasaan hidup sehat dan bersih pada anak melalui kegiatan senam yang biasa kita lakukan setiap hari Jumat ya, Bu Guru, dan menjaga kebersihan lingkungan. Tidak hanya kebersihan lingkungan, tapi apa kita melestarikan apa yang ada di sekitar kita yang akan kita tanamkan kepada anak-anak sehingga anak-anak nantinya sudah terbiasa dan akhirnya menjadi budaya. Ya. Next. Latar belakang, apa yang melatar belakang program yang saya buat ini? Yaitu yang pertama adalah kegiatan senam itu sendiri, bahwa senam itu adalah aktivitas kebugaran jasmani yang melibatkan koordinasi tubuh. Ini kan berkaitan dengan perkembangan, ya Bu ya, perkembangan dan pertumbuhan anak-anak. Itu kan setiap hari kita ada fisik motorik kasar yang harus dilakukan setiap hari karena ini akan menstimulasi perkembangan dan pertumbuhan dari anak usia dini. Yang kedua adalah kesadaran latar belakangnya, yaitu meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan dan kebersihan sejak dini. Yang ketiga, latar belakangnya itu pembelajaran. Ini nantinya program ini akan memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan insya Allah, dan nantinya akan menumbuhkan kebiasaan hidup bersih dan sehat. Oke, next. Nah, tujuan dari program ini yang pertama untuk kita sebagai gurunya, yaitu saya membagikan praktik baik ini kepada teman-teman semua. Itu terkait di dalam tombol kita ya Bu, yang namanya TK Handayani Hebat. Ya, nantinya kita bisa menerapkan ini
di mana pembelajaran ini itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, pada peserta didik. Yang kedua, tujuannya yaitu kepada warga sekolah. Ini memberikan pemahaman kepada warga sekolah, di antaranya bahwa penting menjaga kesehatan jasmani dan kebersihan lingkungan. Yang ketiga yaitu untuk murid kita sendiri, untuk anak-anak kita, yaitu memfasilitasi murid untuk berkreasi dan berekspresi, yaitu dengan merancang sebuah senam kreasi yang nantinya itu digunakan sebagai aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Next. Selanjutnya adalah capaian program. Yang pertama adalah pengetahuan dan keterampilan, yaitu peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam pembelajaran kesehatan jasmani dengan penerapan karya berbasis proyek. Yang kedua, adanya kerjasama antara guru, ya nanti kita berkolaborasi ya teman-teman semua dalam komunitas belajar kita, yaitu TK Handayani Hebat. Yang ketiga, adanya aktivitas peserta didik anak-anak kita itu meningkat, terutama ketika melakukan kegiatan senam. Karena selama ini kita melihat ya, apalagi anak-anak kita yang laki-laki kadang kurang semangat untuk melakukan kegiatan senam, hanya mungkin anak-anak perempuan yang terlihat semangat. Semoga dengan program yang saya rancang ini bisa menjadi peningkatan dari semua anak untuk melakukan kegiatan senam dan menjaga kebersihan lingkungan. Karena apa, teman-teman? Kita melihat bahwa selama ini anak-anak kita itu seringkali kurang pemahaman, walaupun kita setiap hari memberikan pemahaman kepada anak bagaimana harus menjaga kebersihan kelas, kebersihan di luar sekolah, di halaman kelas. Nah, nantinya makanya program ini saya buat biar nanti dilakukan setiap Jumat setelah senam itu ada anak-anak peduli di lingkungan, terutama di kelasnya ataupun di halaman sekolah. Nantinya berkelanjutan, tidak hanya hari Jumat. Ya, setiap hari nanti dilaksanakan. Semoga kegiatan ini nantinya bisa menjadi budaya positif yang menjadi ciri khas dari sekolah kita, teman-teman semua. Oke, selanjutnya langkah apa yang saya lakukan dalam membuat atau merancang RTL ini? Yang pertama yaitu persiapan. Yang pertama saya lakukan, saya meminta izin dan konsultasi kepada Ibu Kepala TK bahwa saya akan membuat rencana tindak lanjut berbudaya hidup sehat dengan Jusera dan apel, dan alhamdulillah Ibu Kepala mengizinkan dan memberikan banyak masukan yang nantinya bisa nanti saya terapkan dalam dengan teman-teman semua. Yang kedua, kita sudah pernah melakukan diskusi bersama, Bu, ya, berdiskusi terkait dengan rencana atau program apa ke depan yang nanti akan kita lakukan di sekolah kita ini. Yang ketiga yaitu saya berdiskusi dengan anak didik saya di kelas B2, itu bagaimana kita mau membuat senam kreasi dengan irama musik yang disukai oleh anak-anak. Jadi nanti anak-anak, kemarin saya ke anak-anak itu bilang, kalian itu sukanya kalau senam yang seperti apa musiknya, lagunya seperti apa. Nah, kita tawarkan kepada anak-anak, dan anak-anak alhamdulillah kemarin sudah menyampaikan suaranya ya kepada saya. Iya baby shark ya, oke, iya betul baby shark diantaranya. Dan memang kalau mereka punya pilihan sendiri ya Bu ya teman-teman ya, itu mereka akan semangat ya, biasanya seperti itu. Dan memang suara anak, suara murid kita itu harus didengar ya. Jadi dengan mendengarkan suara murid, insya Allah nanti murid itu akan bersemangat dan antusias untuk mengikutinya. Yang keempat adalah modifikasi. Bagaimana
nanti kita ya teman-teman, rekan-rekan Bu Guru, Ibu Evi, Bu Muda dan Bu Ya, kita bersama-sama merancang gerakan senam yang mudah diikuti oleh anak-anak kita ya. Dan nanti barangkali kita sama anak-anak juga gerakan apa, mau misalkan gerakan binatang atau mau gerakan apa, nanti biar kita kasih ini sama anak-anak, mereka tentukan suaranya mau pilih gerakan yang bagaimana, nanti tinggal kita memodifikasi. Yang kelima yaitu efektivitas, itu berkaitan dengan proses pembelajarannya nanti, biar nanti lebih efektif, yaitu adanya interaksi antara peserta didik atau murid dengan kita sebagai gurunya. Yang keenam itu ada tujuan, itu berkaitan dengan tujuan mata pelajaran PCOK. Kalau kita memang setiap hari ada ya, Ibu Guru, setiap hari kita harus ada memang pembelajaran PCOK itu minimal 5 menit lah ya setiap harinya, biar pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita itu berkembang dengan baik. Next. Oke, nah, apa sih hasil yang ingin diharapkan? Tentunya kita merancang program ya, ada yang ingin dicapai, ada yang ingin diharapkan. Apa? Nah, yang diharapkan dari program yang saya sampaikan itu, yang pertama adanya motivasi belajar dan rasa percaya diri anak itu meningkat. Dengan kita kasih pilihan suara anak untuk ikut menentukan tadi irama musik yang disukai atau gerakan apa yang mereka inginkan, mereka jadi nantinya percaya diri karena saya bisa melakukan seperti ini. Nah, yang kedua adalah aktivitas. Nah, tentunya aktivitasnya ini nanti akan meningkat dan lebih menyenangkan ya, karena mereka sudah ikut dilibatkan dalam proyek ini. Yang ketiga itu kebiasaan. Nah, dengan adanya program ini semoga nanti peserta didik atau anak-anak kita itu terbiasa hidup sehat dan menjaga kebersihan ya, terutama kebersihan di lingkungan sekolah kita. Yang keempat, hasil belajar. Tentu saja ini semuanya muaranya adalah hasil belajar. Hasil belajarnya anak didik kita itu meningkat, terutama ketika mengikuti senam, yaitu anak-anak, terutama anak laki-laki yang tadinya kurang semangat, jadi lebih semangat lagi dan antusias mengikutinya. Next. Struktur program dan mitra. Sebagai penanggung jawab itu adalah Ibu Kepala TK Handayani Banjaranyar, Ibu Makmur SPD, dan untuk koordinator programnya saya sendiri sebagai peserta program, dan tim pelaksananya itu adalah teman-teman semua, Bu Muda, Bu Evi, dan Bu Fia. Nantinya kita berkolaborasi bersama, Ibu, bersama-sama kita mewujudkan dan merealisasikan serta menerapkannya nanti program ini pada anak-anak kita di sekolah. Oke, next. Oke, nah, untuk evaluasinya kita bisa mengamati program kita itu, yang pertama kita secara langsung, Ibu, kita langsung bisa melihat saat anak-anak kita melakukan senam ya, kita bisa melihat langsung, wah sekarang anak-anak sudah semangat semuanya, gak ada yang gak senam, semuanya senam, bahkan mereka sangat gembira ya, karena mereka senam dengan musik yang mereka sukai, dengan gerakan yang mereka sukai juga. Nah, kriteria yang kedua, dengan kriteria keberhasilan program itu akan dievaluasi berdasarkan pencapaian tujuan, partisipasi aktif peserta, dan umpan balik dari semua pihak yang terlibat. Nantinya ketika kita sudah melaksanakan program ini, kita saling memberikan refleksi ya Bu ya. Apakah umpan balik masing-masing ini kepada kita, merefleksi diri juga,
apakah program ini sudah berhasil dan atau masih kurang. Kalau masih kurang, mari kita diskusi bersama lagi. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah waktu. Kapan waktunya kita melakukan evaluasi? Biasanya saat kegiatan, ya, di akhir kegiatan kita melakukan, oh tadi anak-anak masih ada yang kurang semangat kayaknya. Nah, itu berarti di akhir kegiatan dan pada akhir program. Saya merencanakan program ini kira-kira misalkan dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, bagaimana anak-anak mengikuti kegiatan program yang saya rancang ini? Apakah berhasil atau tidak? Itu minimal saya itu 1 bulan atau paling lama itu 3 bulan. Oke, next. Nah, ini yang menjadi tantangan ya Bu ya. Suatu program pasti ada saja tantangannya. Pasti ada ya Bu ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama itu cuaca. Kita senam bersamanya biasanya di luar, ya, setiap hari Jumat. Nah, kalau hujan bagaimana? Berarti dipending. Iya, berarti dipending bisa dipindah di lain hari, nggak apa-apa ya Bu ya. Iya, bisa dipindah di lain hari. Nantinya. Dan yang biasanya sering terjadi ya Bu, itu adalah soalnya Bu ya, soalnya sering macet. Iya, itu yang kita alami, itu kendalanya. Lah, ini alhamdulillah kita bisa kolaborasi lagi. Sing pintar sama Bu Epi pintar, dan dari Son. Apa ini Bu Pia pintar? Boleh nanti bisa memperbaikinya. Itu kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi di dalam program yang saya buat ini. Next Bu Pia. Oke, terima kasih. Alhamdulillah akhirnya penyampaian program rencana tindak lanjut saya tentang judulnya tadi berbudaya hidup sehat dengan jus sera dan apel. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita terapkan nanti teman-teman, kita terapkan nanti. Semoga nanti program saya dan program kita bersama ini menghasilkan harapan, ya, menghasilkan anak-anak yang seperti kita harapkan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali lagi atas waktunya teman-teman semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian sosialisasi program saya ini banyak kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas materi yang disampaikan oleh Ibu Laili Sadia. Semoga program rencana tindak lanjut ini bisa kita laksanakan dengan baik dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua, Ibu. Acara keempat yaitu penutup. Demikian sosialisasi program rencana tindak lanjut berbudaya hidup sehat dan bersih dengan jus sera dan apel. Semoga program ini bisa dilaksanakan dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.